Pernah kepikiran nggak kalau lari bisa pakai joki? Bayangin, membayar keringat orang lain demi kebutuhan Instastory. Orang lain yang capek lari, tapi kita malah asik nonton TV. Jadi, viral satu tweet di media sosial X, ada orang yang rela membayar joki lari buat aplikasi Strava. Setelah selesai, hasil dari lari tersebut diposting di media sosial untuk dijadikan Instastory. Hal ini bikin heboh banyak netizen. Mereka heran dan bertanya-tanya, emangnya bisa lari pakai joki? Kok bisa sih lari ada jokinya? Ini serius, ada joki Strava. Dan pertanyaan-pertanyaan lain. Tujuan utama lari itu supaya badan makin bugar. Tapi ini malah dipamerkan di sosmed. Salah satu narasumber K-pop, Sabrina Maida, pernah bilang begini. Sebenarnya kalau fear of missing out-nya mungkin masuk ke mental issue ya. Isu dimana kayak kita takut ketinggalan gitu ya. Salah atau enggak gitu ya, balik lagi. Kita ngelakuin untuk siapa dan untuk apa sih sebenarnya? Karena bisa aja sebenarnya kita ya kekurangan validasi. Jadi kita meminta orang lain memvalidasi diri kita. Kalau dilihat dari sudut pandang psikologi, membayar joki Strava cuma buat FOMO itu masuk kategori mental issues. Orang yang manfaatin jasa tersebut biasanya butuh validasi dari orang lain supaya nggak ketinggalan tren. Tweet viral ini munculin banyak pertanyaan dan juga kekhawatiran. Kenapa sih bisnis joki semakin laris manis di Indonesia? Gimana ya nasib negara kita kalau masyarakatnya nggak bisa mandiri untuk ngerjain sesuatu? Terus, gimana sama kualitas SDM-nya? Sebenarnya apa sih joki itu? Istilah joki udah nggak asing buat orang Indonesia. Banyak yang pakai jasa ini buat mempermudah hidup tanpa harus berusaha. Dilansir dari dictionary.com, definisi asli joki adalah orang yang memacu kudanya dalam sebuah pertandingan pacuan kuda. Jadi, joki di luar negeri merupakan profesi yang halal, terutama di negara-negara yang punya banyak kejuaraan pacuan kuda. Mereka masuk kategori olahragawan profesional. Tapi di Indonesia, istilah joki punya arti lain, yaitu orang yang gantiin posisi atau pekerjaan orang lain dengan imbalan tertentu. Sebelum joki Strava viral, udah ada beberapa joki yang lebih dulu hadir di Indonesia. Dilansir dari Kompasiana, berikut ini merupakan daftar joki yang ada di Indonesia. Yang pertama ada joki 3-in-1. Dulu, ada yang namanya joki 3-in-1, yaitu orang yang nawarin dirinya untuk naik mobil orang lain. Hal ini dilakukan supaya pemilik mobil bisa melewati jalan yang nggak boleh dilewatin kalau penumpangnya kurang dari 3 orang. Yang kedua, ada joki masuk perguruan tinggi negeri. Joki ini tugasnya menggantikan calon mahasiswa untuk ikut tes masuk perguruan tinggi negeri. Yang ketiga, ada joki tugas. Joki ini biasanya nawarin pengerjaan tugas-tugas sekolah dan kuliah, kayak makalah, jurnal, dan tugas-tugas penulisan lainnya. Yang keempat, ada joki skripsi. Nah, teman-teman pastinya udah familiar sama yang satu ini. Sesuai dengan namanya, jasa yang ditawarkan berupa pengerjaan skripsi orang lain sebagai syarat kelulusan dari universitas. Yang kelima, ada joki vaksin. Waktu COVID-19, seluruh masyarakat wajib vaksin. Tapi, sekelompok orang lebih milih menggunakan jalan pintas dengan membayar orang lain untuk divaksin. Dari yang udah disebutkan, masih ada banyak banget praktik joki lain yang berkembang pesat di Indonesia. Hal ini menunjukkan betapa tingginya demand buat jasa yang bikin masyarakat lebih milih menerobos dibanding bikin terobosan. Di Indonesia, bisnis perjokian udah ada sejak lama. Mulai dari joki tugas, joki laporan magang, joki skripsi, sampai yang paling baru ada joki lari. Para pelaku joki juga makin terang-terangan menjual jasanya ke publik. Memang, sampai sekarang ini belum ada data resmi soal berapa jumlah joki di Indonesia. Nah, ada sebuah riset yang dilakukan oleh Philip M. Newton dari Swansea University.
Riset sistematis pada tahun 2018 merangkum 65 studi dan melibatkan 54.514 partisipan. Dari riset ini diperkirakan sebanyak 15,7% mahasiswa global pernah pakai jasa joki untuk menyelesaikan tugas akademik mereka. Presentase ini setara dengan 31 juta siswa di seluruh dunia. Tahun 2023, dosen Universitas Airlangga juga melakukan penelitian terkait penggunaan joki di lingkungan kampus. Hasilnya, sebanyak 73 dari 1081 responden mahasiswa S1 atau sekitar 6,75% terlibat dalam praktik joki. Masih dari penelitian yang sama, penyebab orang pakai jasa joki karena beberapa alasan. Yang pertama, mereka yakin kalau joki ngasih banyak keuntungan. Yang kedua, efek teman melakukan hal yang sama bikin mereka jadi ikut-ikutan tergiur. Yang ketiga, mereka juga yakin kalau praktik joki ini nggak bakal ketahuan. Banyak orang resah sama normalnya penggunaan jasa joki di Indonesia. Salah satunya akun dengan username @abigailimuria yang curhat lewat reels berdurasi 3 menit tentang betapa umumnya praktik joki di Indonesia. Kalau semuanya pakai joki, gimana sama kualitas SDM-nya? Meskipun nawarin banyak kemudahan, praktik ini dianggap nggak etis dan juga merusak integritas, terutama dalam hal akademik. Suburnya praktik perjokian, khususnya tugas akhir, menambahkan catatan buruk terkait kondisi pendidikan di tingkat perguruan tinggi di Indonesia. Kapan masyarakat kita bisa mandiri kalau suka ngejoki? Pengamat pendidikan, Toto Amin Sufianto, bilang kalau akar permasalahan yang jadi penyebab fenomena ini karena adanya sikap pragmatis di kalangan mahasiswa. Sikap inilah yang bikin mahasiswa abai sama norma dan etika akademik yang ada. Ini menjadi problem di masyarakat kita seolah-olah etika itu nggak penting sama sekali. Selain sikap pragmatis, lemahnya budaya riset juga jadi masalah. Banyak mahasiswa yang kurang suka membaca, padahal itu penting untuk jadi bahan refleksi menulis. Kemampuan menulis jadi rendah karena beberapa kampus nggak memberikan pelajaran khusus soal penulisan karya ilmiah. Praktik joki sudah seperti lingkaran setan yang nggak ada ujungnya. Meskipun tahu bahwa praktik ini dilarang, permintaan dan penawaran justru makin terbuka. Ini karena joki sudah jadi gurita bisnis yang menggiurkan buat sekelompok orang. Gimana sih caranya ngebentuk generasi muda yang jujur dan berintegritas? Butuh kesepakatan bersama untuk membasmi hal ini. Industri joki yang terus tumbuh dan berkembang di Indonesia bisa menurunkan nilai moral sebagai penerus bangsa. Katanya kita mau jadi generasi emas 2045. Makanya setiap orang, baik pelaku maupun pengguna jasa joki harus introspeksi diri supaya bisa membentuk orientasi yang baru. SDM yang berkualitas itu modal sebuah negara. Kira-kira bisa nggak sih bisnis perjokian lenyap dari Indonesia? Gimana menurut kalian?